Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah darah yang keluar karena penyakit ambeien dapat membatalkan wudhu? Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu itu batal karena 4 hal. Sehingga kalau 4 hal ini tidak kita laksanakan, tidak terjadi pada diri kita, maka jangan ragu-ragu, wudhunya batal. Tetapi kalau 4 hal ini terjadi pada diri kita salah satunya, maka jangan ragu-ragu, berarti wudhu kita batal. Jadi dalam fikih itu jelas. Kalau dilakukan, maka berarti batal. Kalau tidak dilakukan sama sekali, maka berarti tidak batal. Jangan ragu-ragu. Apa 4 hal itu tersebut, Gus? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang kemaluan, lubang depan maupun lubang belakang, kecuali mani. Semua yang keluar asalkan bukan keluar mani, maka menyebabkan hadas kecil, menyebabkan batal wudhu. Nah kalau mani bagaimana? Kalau mani tidak menyebabkan batal wudhu, tapi menyebabkan junub, sehingga dia bukan wajib wudhu tapi wajib mandi besar. Yang kedua, batalnya wudhu karena tersentuhnya, sengaja maupun tidak sengaja, kulit ketemu kulit tanpa ada penghalang antara 2 orang yang berjenis kelamin berbeda, sama-sama sudah balik dan tidak ada ikatan mahram di antara keduanya. Sentuhan kulit ketemu kulit tanpa ada penghalang dilaksanakan oleh 2 orang yang berjenis kelamin berbeda dan di antara keduanya tidak ada hubungan mahram, dua-duanya sudah sama-sama balik. Kok itu terjadi? Maka berarti membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah hilangnya akal. Kalau tidur bagaimana? Tidur yang tidak membatalkan wudhu, hanya tidur dengan posisi pantat menempel sempurna di lantai. Tujuannya apa? Lubang dubur tertutup sempurna, sehingga tidak ada angin yang keluar dari dubur ketika kita tertidur. Karena ketika kita tertidur, kita sudah tidak bisa mengontrol anggota tubuh kita. Sehingga kalau ada tidur yang tidurnya selain duduk dengan pantat yang menempel sempurna, berarti tidurnya membatalkan wudhu. Atau hilang akal dalam bentuk yang lain, semisal pingsan, koma, epilepsi, dan lain-lain, itu membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menyentuh kemaluan manusia, baik hidup maupun mati, baik mahram ataupun non mahram, baik berjenis kelamin sama atau berjenis kelamin berbeda, baik kemaluan depan maupun belakang, baik manusianya hidup maupun mati, baik kemaluan milik sendiri maupun kemaluan milik orang lain. Selama itu kemaluan manusia dipegang dengan menggunakan telapak tangan, maka hukumnya adalah batal. Nah, kita masukkan dalam pertanyaannya. Pertanyaannya adalah darah yang keluar gara-gara penyakit ambeien. Pertanyaannya, dari mana darah ambeien itu keluar? Maka jawabannya adalah dari dubur. Maka berarti termasuk membatalkan wudhu poin yang nomor 1. Apa itu? Yaitu orang yang keluar sesuatu dari salah satu 2 lubang, lubang depan maupun lubang belakang selain mani, maka itu semua membatalkan wudhu. Sehingga keluar darah gara-gara penyakit ambeien karena darahnya keluar dari lubang dubur, maka itu termasuk membatalkan wudhu. Berbeda halnya kalau ada orang keluar darah tapi keluar darahnya dari selain lubang kemaluan dan lubang dubur. Contohnya dari mana? Tangannya kena pisau akhirnya berdarah, tangannya kena arit kemudian berdarah, atau punggungnya dibekam kemudian keluar darah, atau kena apa kemudian keluar darah dari tubuhnya yang lain, maka itu tidak membatalkan wudhu. Sehingga ketika dia hendak sholat, cukup darahnya ditunggu sampai berhenti, disucikan dengan air mutlak, dengan air keran, lalu kemudian tanpa perlu berwudu lagi, dia sudah boleh untuk sholat. Berbeda dengan darah ambeien. Gus, lalu bagaimana dengan
sholatnya orang yang nyuwun pangapunten darah ambainya selama sehari tidak habis-habis keluarnya, maka itu termasuk dalam pembahasan daimul hadas, yaitu orang yang terkena hadas secara terus-menerus memang secara alami, secara tabiat atau gara-gara ada penyakit. Ada orang yang selalu keluar terus-menerus pipis. Ada orang yang BAB terus-menerus, ada orang yang kentut terus-menerus, ada orang yang istihadah terus-menerus, ada orang yang keluar darah ambeien terus-menerus. Itu nanti masuk di dalam pembahasan sholat dan bersuci bagi orang daimul hadas. Orang yang memang dia secara alami atau gara-gara kena penyakit, dia berhadas secara terus-menerus. Bagaimana tata cara wudunya, bagaimana tata cara mandinya kalau memang itu hadas besar, bagaimana tata cara sholatnya, nanti kita sampaikan dalam pembahasan terpisah, yaitu cara bersuci dan cara sholat bagi orang daimul hadas. Jadi kesimpulannya, untuk darah ambeien hukumnya membatalkan wudhu, dan kalau sampai keluar maka wudhunya batal, ditunggu sampai berhenti, dibersihkan, kemudian panjenengan wudhu, boleh sholat. Kalau darahnya tidak berhenti-henti sampai waktu sholatnya hampir habis, maka panjenengan berarti masuk dalam pembahasan daimul hadas, orang yang terus-menerus terkena hadas. Kita sampaikan dalam kesempatan kita yang lainnya. Insya Allah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.